Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayuna dengan NIM 1707030077. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ulasan tentang video webinar dengan tema olahan produk anggur laut. Yang mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah oceanografi. Anggur laut mempunyai nama latin yaitu Caulerpa sp, yang mana Caulerpa sp ini termasuk ke dalam golongan rumput laut atau jenis rumput laut. Sebelum kita membahas tentang olahan dan produk Caulerpa, kita membahas sedikit tentang klasifikasi rumput laut, tingkat pemanfaatan rumput laut, dan jenis-jenis anggur laut. Secara umum, rumput laut mempunyai 3 kelas, yaitu ada Rhodophysi, Phaeophysi, dan Chlorophysi. Selanjutnya itu ada tingkat pemanfaatan rumput laut. Itu ada 2, dalam bidang komersial rumput laut yang lama dan bidang komersial rumput laut yang baru. Yang lama itu ada Gracilaria sp, Eusema sp, dan Sargassum sp. Dalam rumput laut ini, Gracilaria sp ini biasa sebagai sumber agar-agar. Terus ada Caragina. Caragina ini sama seperti agar-agar juga, tetapi dia sumbernya dari Eusema. Selanjutnya ada Sargassum. Sargassum ini bersumber dari hidroploid. Bisa juga untuk makanan, tapi lebih sering untuk industri. Selanjutnya ini ada jenis-jenis rumput laut yang baru dalam bidang komersial atau bisnis, yaitu ada Helminia sp, Ulva sp, dan Caulerpa sp, yang mana rumput laut ini sangat berpotensi baik untuk pangan, obat-obatan, untuk anestesi, dan penyakit anti kanker. Selanjutnya itu ada jenis-jenis anggur laut yang ada di daerah Indonesia dan di luar negeri. Nama latinnya itu Caulerpa sp. Di Indonesia biasa dinamakan anggur laut, di Eropa biasa dinamakan sea grape, di Eropa dan di Amerika biasa dinamakan green caviar, di Sulawesi Selatan biasa dinamakan lawi-lawi, di Jawa biasa dinamakan lato, di Filipina dinamakan lato, di Bali dinamakan bulung bodi, dan di Jepang biasa dinamakan umi budo. Selanjutnya itu ada pemanfaatan anggur laut. Sebelum kita mengetahui pemanfaatannya, kita juga harus mengetahui potensi dari anggur laut. Potensi dari anggur laut sendiri yaitu bersifat edible atau dapat dikonsumsi. Bentuknya tuh unik, menyerupai buah anggur, namun bulirnya kecil-kecil menyerupai telur ikan. Mempunyai rasa yang khas, asin, dan gurih. Mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh, serta mengandung senyawa bioaktif yang penting untuk kesehatan. Selanjutnya itu ada kandungan dari Caulerpa sp atau anggur laut. Dalam kandungan anggur laut ini terdapat kadar protein dalam Caulerpa yang cukup, yaitu sekitar 17-27% dari sumber protein nabati. Memiliki profil asam amino, yaitu yang paling tinggi yaitu asam glutamat, serin, alanin, asam aspartat, dan jenis asam amino lainnya. Anggur laut juga memiliki kandungan vitamin yang lengkap, diantaranya vitamin A, B1, B2, B3, B12, dan vitamin C dan E. Di kandungan Caulerpa ataupun di anggur laut juga terdapat kadar lemak yang rendah, yaitu sekitar 0,08% sampai 1,9%. Jadi itu aman untuk diet. Terusnya dia juga mengandung EPA dan DAH atau bisa mengurangi risiko penyakit jantung, meningkatkan daya ingat, dan membantu penyerapan vitamin. Selanjutnya itu ada pemanfaatan Caulerpa sebagai olahan produk tradisional. Contohnya seperti urap. Caulerpa juga bisa dicocol dengan sambal asam. Bukan saja sebagai olahan tradisional, Caulerpa juga sebagai olahan produk pangan seperti biskuit, masker, kerupuk, dan cheese stick. Selanjutnya itu ada produk olahan dari Caulerpa, yaitu yang pertama ada saus Caulerpa. Saus Caulerpa ini mempunyai keunggulan produk, yaitu mempunyai kandungan protein, asam lemak, mineral, dan antioksidan yang tinggi. Saus Caulerpa juga memiliki warna yang unik, aroma yang khas, serta cita rasanya yang gurih. Dan saus Caulerpa juga teknologi produksinya itu sederhana dan mudah di scale up.
Selanjutnya itu juga ada daging nabati Colerpa. Daging nabati Colerpa ini juga mempunyai keunggulan produknya, yaitu mengandung protein, serat, dan beta karoten yang tinggi dengan kandungan lemak yang rendah, memiliki cita rasa yang gurih yang khas, dan mampu bersaing dengan daging hewan yang lainnya. Daging ini juga dapat menjadi substitusi sebagai makanan vegetarian dan cocok untuk jadi makanan diet. Selanjutnya itu ada mie Colerpa. Mie Colerpa juga mempunyai keunggulan produknya, yaitu bebas dari gluten, indeks glikemiknya tuh rendah, dan beraroma cita rasa yang gurih. Dapat ditawarkan sebagai pangan fungsional bagi penderita diabetes dan penyakit celiac dan obesitas. Dan mie ini juga kaya akan nutrisi serta mengandung antioksidan, beta karoten, dan serat pangan yang tidak dimiliki oleh mie berbahan terigu. Mie ini juga dapat dikonsumsi bagi orang yang suka vegetarian atau yang suka memakan vegetarian. Selanjutnya itu ada permen Colerpa. Nah, permen biasanya dianggap penyebab dari batuk apabila dikonsumsi terlalu banyak. Tetapi permen Colerpa ini beda. Permen Colerpa ini mengandung serat pangan yang berfungsi untuk mencegah penyakit yang timbul akibat kurangnya konsumsi serat seperti hipertensi, stroke, dan obesitas. Terus di permen Colerpa ini penggunaan gelatinnya pada pembuatan permen juga menyebabkan tingginya kandungan protein dalam permen. Selanjutnya itu juga ada garam Colerpa. Garam ini sangat bagus atau beda dari garam yang lainnya karena garam ini mengandung mineral seperti natrium, magnesium, kalium, dan kalsium. Garam Colerpa juga kaya akan mineral, mampu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga dapat menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Sekian video dari saya tentang pengolahan produk anggur laut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.